Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil umma wa sahbihi uswatul hasanah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa ibadallahi ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Jamaah salat Jumat Masjid Baitul Arqam yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan amat sangat banyak nikmat kepada kita. Kalau kita hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak dapat menghitungnya jumlahnya berapa, karena begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Kenikmatan kesehatan dan kenikmatan keimanan, kenikmatan kesempatan, kenikmatan keislaman, sehingga sampai dasar ini Allah masih memberikan semuanya kepada kita. Kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat Jumat bersama-sama di masjid yang kita cinta ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salam dialihkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insyaallah termasuk kita semua yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Sama insyaallah dengan Allah membangun kesadaran bahwa Allah itu Maha dekat dan Allah itu selalu mengasihi kita. Itu bukan merupakan hal yang sekali-kali datang kepada kita. Kita harus mempunyai sebuah keimanan yang sangat mendalam. Allah, kita merasa bahwa Allah itu mengawasi kita. Allah itu dekat dengan kita. Samping itu Allah juga menyayangi kita. Faham-faham ini bersama sekalian itu kadang-kadang kita lupa bahwa Allah itu selalu mengawasi kita di setiap saat, di setiap waktu, di setiap tempat. Sehingga kalau kita melakukan suatu kesalahan, kemaksiatan, ketidakadilan, kecurangan dan sebagainya, kalau tidak dilihat manusia itu aman. Padahal Allah selalu mengawasi kita 24 jam terus menerus. Dalam ayat yang saya baca tadi di dalam surat Al-Imran ayat 5, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Di dalam surat An-Nisa di penggalan ayat pertama juga dikatakan innallaha kana 'alaikum raqiban. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Dan di dalam surat Al-Ahzab ayat 52 juga di penggalan yang terakhir Allah berfirman wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiban, dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Ayat-ayat ini bersama sekalian di antara kita kadang-kadang ada yang masih lupa, sehingga apabila kita membuat sebuah kecurangan asal tidak tahu manusia itu aman, padahal Allah selalu mengawasi kita. Ada sebuah riwayat yang menarik bersama sekalian di waktu Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menikah sedang berjalan-jalan di perkampungan untuk melihat keadaan rakyatnya. Biasa Umar bin Khattab itu selalu sidak kalau zaman sekarang ke perkampungan. Di ujung hari malam atau dini hari, Umar bin Khattab ini kelelahan, kemudian beliau Umar bin Khattab itu istirahat di sebuah emperan rumah seorang warga. Kemudian Umar bin Khattab itu mendengar percakapan antara seorang ibu dengan seorang anaknya, seorang putri anaknya. Wahai anakku, nanti sebelum subuh tolong susu yang akan kita jual dicampuri dengan air. Begitu kata ibunya. Apa kata anaknya? Anaknya mengatakan begini, wahai ibu,
inilah yang diserukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, tidak boleh kalau kita menjual susu dicampuri dengan air, tidak boleh. Apa ibunya? Sekarang kita berada di tempat yang jauh dari Khalifah, padahal Khalifah ada di depan rumah. Apa kata anaknya? Ya ibu, saya tidak mau kalau di tempat yang ramai kita mentaati, tapi kalau di tempat yang sepi kita sendiri kita mengingkari. Jangan ibu, gitu. Karena Allah Maha tahu. Begitu kata anaknya itu tadi. Ini merupakan sebuah kesadaran yang sangat tinggi. Seorang anak yang takut, walaupun Umar bin Khattab tidak tahu, tetapi anaknya itu takut karena Allah tahu, tidak jujur karena susu dicampur dengan air. Begitu mendengar itu para sahabat sekalian, Umar bin Khattab pulang ke rumah, kemudian beliau berbicara dengan Asim itu anaknya. Ya Asim, kalau kamu ada waktu, tolong ke rumah gadis itu tadi, tolong dikawini. Nanti kamu akan mendapatkan sebuah kehidupan yang dengan penuh kejujuran. Benar, yang namanya Asim nih kok langsung ke rumahnya gadis tadi dan dikawinilah gadis tadi dan mendapatkan anak yang namanya Ummi Asim. Dan Ummi Asim ini kawin dengan Abdul Aziz bin Marwan, ya. Jadi cucunya Umar bin Khattab ini kawin dengan namanya Abdullah bin Aziz bin Marwan, mendapatkan anak namanya Umar bin Abdul Aziz yang nantinya mendapatkan seorang khalifah yang sangat jujur, sangat amanah di dalam khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Jadi Umar bin Abdul Aziz adalah cicit dari Umar bin Khattab. Ini para sekalian, inilah seorang gadis yang selalu merasa diawasi oleh Allah di mana berada. Kalau ini kita tanamkan pada diri kita di zaman sekarang, para sekalian, insya Allah tidak ada korupsi, tidak ada manipulasi, tidak ada ketidakadilan, tidak ada kecurangan dan sebagainya. Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, bagaimana caranya agar kita merasa diawasi oleh Allah terus-menerus? Bagaimana caranya kita merasa diawasi terus-menerus oleh Allah? Ada 4 para sekalian. Yang pertama adalah niatkan semua kegiatan kita itu adalah ibadah. Zikir kepada Allah, terus ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, insya Allah tidak akan mengerjakan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Kita ditawarin minuman itu tidak disukai oleh Allah, kita tidak akan minum. Kita disuruh tanda tangan, masalah itu tidak disukai oleh Allah, tidak akan tanda tangan. Jadi kita selalu zikir kepada Allah, kita ingatkan semua pekerjaan kita itu adalah ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Aku. Semua kegiatan kita niatkan beribadah kita. Insya Allah kita tidak akan mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh agama, walaupun tidak ada orang yang mengawasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, para sahabat sekalian, meningkatkan keimanan kepada Allah, terutama mengimani sifat-sifat Allah. Jadi meningkatkan keimanan kepada Allah, terutama sifat-sifat Allah. Allah memiliki sebuah sifat yang sangat, yaitu Samiun, Maha mendengar, Basirun, ya, Maha melihat, Raqibun, Maha mengawasi. Jadi kalau umpama para sahabat sekalian, kita di suatu tempat, di suatu rumah ada CCTV, ada penyadapan suara, kita akan sungkan mau berbuat sesuatu yang tidak baik karena diawasi oleh CCTV. Kita akan kelihatan nanti. Itu baru teknologi dunia saja. Bahkan kita ada sekarang ada sebuah teknologi yang bisa mendeteksi kita, ya. Karena kita bawa HP, di mana kita berada, deteksi ada di tempat itu dengan kesalahan 100% pasti benar, ya. Jadi itu hanya teknologi dunia saja, belum teknologi Allah yang mengawasi, mendengar dan melihat, maha melihat, maha mendengar dan maha mengawasi. Lebih canggih Allah, ya. Kalau ini ditanamkan dalam diri kita, insya Allah tidak ada orang yang korupsi dan sebagainya. Itu kita tanamkan iman kita, terutama iman pada sifat-sifat Allah tadi.
Yang ketiga para sahabat sekalian, tingkatkan keimanan kepada malaikat. Jadi iman tadi ada iman kepada malaikat, terutama malaikat roket dan atid yang selalu mencatat kebaikan dan kejahatan kita di mana kita berada. Roket dan atid mengawasi semua apapun yang kita kerjakan, dan itu sangat canggih. Tidak kita bicara dengan dalam buku tidak, tapi sangat canggih. Kecanggihan ini termaktub pada sebuah surat yang pasti kita bahas, surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 ini. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan hanya seberat zarah. Zarah itu sebuah perumpamaan yang sangat kecil, ya, mungkin sebesar debu, sebesar atom. Niscaya dia akan melihat balasannya, kita akan melihat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Ini kecanggihan dari roket dan atid yang diungkapkan dalam firman Allah di surat Al-Zalzalah ini. Sebesar biji zarah pun akan tercatat, walaupun itu kebaikan maupun kejahatan. Jadi kalau kita ingat itu para teman sekalian, kita tidak akan melaksanakan satu hal yang kecurangan di dalam kita masalah kerjaan kita, walaupun orang lain tidak mengetahuinya. Yang terakhir, yang keempat para teman sekalian, yaitu dalam surat Al-Isra ayat itu, in aksantum di anfusikum wa in asatum falaha. Kita menyadari jika kalau kita itu berbuat baik, maka berbuat baik itu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat baik itu untuk diri sendiri. Tapi kalau kita berbuat jahat, maka kejahatan itu akan merugikan kita untuk diri kita sendiri. Jadi kalau kita berbuat jahat akan kembali, berbuat baik akan kembali kepada kita. Tapi kalau berbuat kejahatan juga akan kembali kepada kita. Kemarin misalnya di dalam TV sudah kita lihat ya, ada sebuah penjarahan anggota dan sebagainya, karena mungkin ya, hasil dari mungkin yang tidak baik akan kembali kepada penjarahan. Itu juga tidak boleh. Tapi itulah tidak merasakan penderitaan rakyat kita yang mungkin cari uang 10.000 sehari saja sulitnya minta ampun, ya. Tapi ada orang yang dengan penuh kemewahan diperlihatkan. Ini yang sehingga akan timbul ketempuran yang meledak-ledak, sehingga terjadinya kemarin itu seperti itu. Jadi mari dari 4 hal itu kita menyadari tidak akan mungkin kita melakukan kejujuran kalau tidak diawasi oleh, merasa diawasi oleh Allah SWT dimanapun kita berada. Itulah teman sekalian, mudah-mudahan di antara kita semuanya, anak turun kita ya mendapatkan rezeki yang halal, yang barokah, sehingga bisa membuat darah kita makanan yang halal, dan membuat anak turun kita insyaallah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan kepada Allah SWT. Barakallahu wa barakatuh wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu as-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasanah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ibadallahi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اهدنا في سكرات الموت ونجعل من الغرب عند الحساب. اللهم إنا نبيك من البرص والجنون والسدام ومن سوء الأسقام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.